Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat berjumpa kembali pada mata kuliah Matematika Diskrit yang pada hari ini memasuki pertemuan ke-6 membahas tentang himpunan. Himpunan atau istilahnya adalah set ya. Himpunan atau set adalah kumpulan objek-objek yang berbeda. Objek di dalam himpunan disebut elemen, unsur, atau anggota. Ya, jadi dalam himpunan itu atau objek di dalam himpunan ya, itu disebut elemen, unsur, atau anggota. Cara penyajian himpunan yang pertama bisa melalui enumerasi, simbol-simbol baku, notasi pembentuk himpunan, diagram Venn. Oke, satu persatu kita bahas ya. Yang pertama adalah enumerasi atau pencacahan satu persatu. Jadi himpunan 4 bilangan asli pertama ya, atau A itu anggotanya adalah 1, 2, 3, 4. Dan himpunan 5 bilangan genap positif pertama atau B itu adalah himpunan yang anggotanya adalah 2, 4, 6, 8, 10 ya. Itu adalah bilangan genap positif pertama begitu ya. C itu adalah himpunan yang anggotanya kucing, A, Amir, 10, paku begitu ya. Kemudian R itu adalah himpunan yang anggotanya yaitu A, B, himpunan ABC, himpunan AC. Himpunan 100 buah bilangan asli pertama ya. 1, 2 sampai 100. Himpunan bilangan bulat ditulis sebagai kalau himpunan bilangan bulat itu kan ada himpunan bilangan bulat positif dan negatif ya. Jadi yang terdiri dari 0 ke sebelah kanan yaitu 1, 2 dan seterusnya. Kemudian yang lebih kecil dari 0 yaitu negatif 1, negatif 2 dan seterusnya begitu. Kemudian enumerasi ya, atau istilahnya adalah keanggotaan. Ini X dibaca ya, X anggota himpunan A ya, atau X merupakan anggota himpunan A begitu. Kalau bukan merupakan anggota, lambang ini dicoret seperti itu. Ini artinya X bukan anggota dari A, atau bisa dibaca X bukan merupakan anggota himpunan A. Contoh ya, A itu adalah suatu himpunan yang anggotanya adalah 1, 2, 3, 4. R adalah suatu himpunan yang anggotanya A, B, himpunan ABC, himpunan AC. Maka 3 adalah anggota himpunan A. Jelas ini. 5 bukan anggota B karena di sini tidak ada himpunan B ya. Jelas bukan begitu. 5 juga tidak ada di sini ya. Himpunan ABC anggota R nih ya, ABC anggota R. C saja, ada enggak yang C saja? Sini tidak ada ya. Ini bukan anggota R. Yang ada di sini adalah himpunan ABC anggota R, himpunan AC anggota R. Sehingga kalau C saja itu bukan anggota dari R. Ya, simbol-simbol baku P itu biasanya himpunan bilangan bulat positif ya. 1, 2, 3 dan seterusnya. N itu himpunan bilangan alami atau natural atau asli begitu. 1, 2 dan seterusnya. Z itu melambangkan himpunan bilangan bulat yang terdiri dari bilangan bulat positif dan negatif. Q itu adalah melambangkan himpunan bilangan rasional. Teman-teman masih ingat ya, bilangan rasional itu adalah suatu bilangan yang dapat ditulis dalam bentuk A per B, AB-nya anggota bilangan bulat dan B tidak sama dengan 0. Seperti itu. Ya. R itu melambangkan himpunan bilangan real. Ya.
yang paling luas itu adalah himpunan bilangan kompleks, begitu ya. Jadi bilangan yang cakupannya paling luas itu himpunan bilangan kompleks. Ya, seperti itu. Oke, simbol-simbol baku. Himpunan yang universal atau semesta disimbolkan dengan U, ya. Contoh misalkan U adalah suatu himpunan, satu yang anggotanya adalah 1, 2, 3, 4 dan 5, dan A adalah himpunan bagian dari U dengan A itu adalah anggotanya 1, 3, 5. Notasi pembentuk himpunan, ya. Jadi saya ulangi lagi, misalkan U itu anggotanya adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan A adalah himpunan bagian dari U dengan A itu anggotanya 1, 3, dan 5, ya. Kemudian notasi pembentuk himpunan. Notasi, ya, ini dibaca X, di mana syarat yang harus dipenuhi oleh X, ya. Jadi notasi pembentuk himpunan ini ditandai dengan kurung kurawal, ya. Jadi ada kurung kurawal, kurung buka, kurung tutup, begitu. X di mana syarat yang harus dipenuhi oleh X. Contoh, A adalah himpunan bilangan bulat positif yang lebih kecil dari 5, atau bisa dituliskan A, ya, sama dengan himpunan X di mana X adalah bilangan bulat positif lebih kecil dari 5, ya. Atau bisa ditulis dalam bentuk bahasa matematis yang lebih sederhana, A adalah himpunan X di mana X anggota P. P sendiri di awal sudah sampaikan, P besar itu adalah melambangkan bilangan bulat positif, ya. Dan X kurang dari 5, gitu ya. Ini ekuivalen dengan A, ya. Itu adalah himpunan yang anggotanya 1, 2, 3, 4. Kenapa? Karena A itu adalah anggotanya bilangan bulat positif lebih kecil dari 5, begitu. M adalah suatu himpunan, ya, X di mana X adalah mahasiswa yang mengambil mata kuliah MA 2333, ya. Seperti itu. Ya, sekarang diagram Venn. Misalkan U adalah suatu himpunan yang anggotanya 1, 2 sampai 8, gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan A adalah suatu himpunan yang anggotanya 1, 2, 3, 5. B suatu himpunan yang anggotanya 2, 5, 6, 8. Kalau dibuat dalam bentuk diagram Venn, ya, jadi U-nya ini adalah semestanya, A-nya itu 1, 2, 3, 5, B-nya 2, 5, 6, 8. Ini kalau dibuat dalam bentuk diagram berarti diagram Venn berarti ada irisan yang sama, yaitu antara himpunan A dan himpunan B, ya. Ada irisannya, ada yang sama, sehingga saling beririsan, begitu ya. Oke. Sekarang kardinalitas, ya. Jumlah elemen di dalam A disebut kardinal dari himpunan A atau dinotasikan dengan NA, ya. Itu menunjukkan banyaknya anggota, ya. Jadi misalnya B, ya, adalah suatu himpunan X di mana X merupakan bilangan prima yang lebih kecil dari 20, atau B suatu himpunan yang anggotanya 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. Maka banyaknya, ya, ada berapa ini kardinalitasnya, NB-nya? Dihitung aja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini ada 8 banyaknya ini anggotanya. Nah, ini ya. T itu adalah suatu himpunan yang anggotanya kucing, A, Amir, 10, Paku. Maka banyaknya anggotanya berapa? Dihitung, kucing 1, 2, 3, Amir, 4, 10, ya. Kemudian Paku 5, ada 5, ya. Kemudian A itu adalah suatu himpunan yang anggotanya A, himpunan A, gitu ya. Himpunan A, gitu. Maka NA ada 3, banyaknya anggotanya ada 3. Oke, himpunan kosong. Himpunan dengan kardinal 0.
tidak mempunyai anggota disebut himpunan kosong atau null set. Dilambangkan dengan ini lingkaran dicoret atau ini ya kurung kurawal ini ya, tidak ada anggotanya. Contoh, E adalah suatu himpunan di mana X ya, suatu himpunan X di mana X kurang dari X, maka anggotanya 0, tidak ada anggotanya. P adalah suatu himpunan yang anggotanya orang Indonesia yang pernah ke bulan. Jelas tidak punya, tidak apa, NP-nya adalah 0, banyaknya 0 karena orang Indonesia belum ada yang pernah ke bulan itu. Himpunan bagian atau subset ya. Jadi himpunan A dikatakan himpunan bagian dari himpunan B jika dan hanya jika setiap elemen A ya, setiap anggota dari A merupakan anggota dari B. Elemen atau anggota ya. Dalam hal ini B dikatakan superset dari A. Jadi ini dibaca A subset dari B ya. Ini kalau dibuat dalam diagram Venn seperti ini. Jadi A ini adalah di dalam, sedangkan B-nya di luar, artinya setiap anggota A menjadi anggota B, begitu loh. Gitu ya. Ya. Himpunan bagian atau subset contohnya misalnya himpunan 1 2 3 ini adalah subset dari himpunan 1 2 3 4 5. Himpunan 1 2 3 juga subset dari himpunan 1 2 3. Ya. N bilangan asli itu adalah bagian atau subset dari bilangan bulat. Ya. Bilangan bulat sendiri adalah subset dari bilangan real, dan bilangan real sendiri adalah subset dari bilangan kompleks, gitu ya. Karena bilangan asli ini ada di dalam bilangan bulat. Ada bilangan bulat positif, negatif, gitu ya. Bilangan bulat ya di dalamnya bilangan real. Karena di dalam bilangan real itu ada bilangan rasional dan irasional. Seperti itu. Ya. Jadi bilangan bulat itu menjadi bagian dari bilangan real. Bilangan bulat itu sendiri menjadi bagian dari bilangan rasional, seperti itu. Saya lihat lagi ya, R di sini itu maksudnya real atau rasional, sebentar. Kayaknya real ya tadi ya. Ya. Oh, kalau yang Q itu rasional ya. R real, berarti R-nya real nih ya. Biar istilahnya itu tidak membingungkan teman-teman. Jadi perlu ada penyamaan persepsi. Ya. Jadi ya, jadi N sendiri bilangan asli ya, itu adalah subset bagian dari bilangan bulat. Karena bilangan bulat itu dalamnya ada bilangan asli. Bilangan asli adalah bagian dari bilangan real ya. Karena bilangan real itu di dalamnya ada bilangan bulat. Dan bilangan kompleks adalah bilangan real adalah subset dari bilangan kompleks. Seperti itu. Ya. Himpunan bagian. Teorema pertama bahwa untuk sembarang himpunan A berlaku hal-hal sebagai berikut. A adalah himpunan bagian dari A itu sendiri, yaitu A subset dari A. Himpunan kosong merupakan himpunan bagian dari A. Jadi himpunan kosong itu adalah subset dari himpunan A, gitu. Jika A subset dari B dan B subset dari C, maka A subset C, gitu ya. Ya, himpunan bagian masih melanjutkan. Himpunan kosong adalah subset dari himpunan A dan A adalah subset dari himpunan A, maka A disebut sebagai himpunan bagian tak sebenarnya atau improper subset dari himpunan A. Contoh misalnya A-nya itu himpunan yang di dalamnya anggotanya 1 2 3. Maka 1 2 3 dan kosong itu adalah merupakan improper subset dari A, gitu ya. Himpunan bagian melanjutkan yang selanjutnya ya. A subset B ya, ada strip di bawah, itu berbeda dengan A subset B yang tidak ada strip di bawah. Kalau tidak ada strip di bawah, A adalah himpunan bagian dari B, tetapi A tidak sama dengan B, tidak sama persis, begitu ya.
tetapi materi yang kita sampaikan ini nanti ya, di materi kita ini kita menggunakan istilah himpunan subset itu yang dipakai yang ini ya, yang ada strip di bawahnya begitu ya. Tapi di referensi-referensi yang lain ya, disepakati ya, seperti di buku-bukunya UT itu saya melihat mereka tidak membedakan seperti itu ya. Jadi sumbernya memang macam-macam buku begitu ya. Jadi kalau di sini itu seperti contoh-contoh di atas tadi yang saya berikan, lah ini kita pakai ini ya, subsetnya pakai yang ada strip di bawahnya begitu. Tetapi sebenarnya maknanya berbeda. Saya baca beberapa buku itu untuk yang ini yang tidak ada stripnya ini memang dia subset ya, subset tetapi tidak memungkinkan gitu sih, atau A tidak sama dengan B, jadi dia merupakan himpunan bagian ya, tetapi tidak sama. Itu ini kalau di buku-buku yang lain saya baca itu berbeda begitu ya. Kemudian khusus yang ada stripnya ini yang sama persis begitu. Tapi di sini kita sepakati, saya kita baca pakai buku yang di matematika diskrit yang saya baca itu menggunakan yang ada stripnya ini ya sebagai subset begitu. Kalau yang saya pahami ya, kalau subset ini dinamakan subset murni sebenarnya begitu ya, benar-benar subset. Tapi kalau yang ada stripnya ini hanya disebut subset ya, subset gitu ya, seperti itu. Itu hanya istilah saja, hanya pemaknaan saja sebenarnya ya. Jadi contohnya misalnya himpunan 1, himpunan 2, 3 ini adalah proper subset dari himpunan 1, 2, 3, artinya subset murni gitu ya. Seperti itu. Kalau yang A, subset yang ada di bawahnya ini itu memungkinkan A sama dengan B. Contoh misalnya A itu himpunan yang anggotanya 1, 2, 3, B anggotanya 1, 2, 3 ya, berarti yang pada stripnya di bawah seperti itu. Jadi oke, himpunan yang sama ya, A sama dengan B jika dan hanya jika setiap A merupakan elemen B dan sebaliknya setiap elemen B merupakan elemen A. Jadi A sama dengan B jika A adalah himpunan bagian dari B dan B adalah himpunan bagian dari A, maka A tidak sama dengan B. Ya, jadi A sama dengan B itu artinya atau jika dan hanya jika untuk setiap A subset dari B dan B subset dari A, maka A sama dengan B. Nah ini. Sekarang himpunan yang sama, ini anggotanya sama ya, 0,1 himpunan A ini, kemudian himpunan B itu X, di mana X kali X min 1 sama dengan 0. Ini kan artinya X kuadrat min X ya, X kali X min 1 ini kalau dijabarkan berarti X nya 0 atau X sama dengan atau X min 1 0 sama dengan 0 ya, sehingga X sama dengan 0 atau X sama dengan 1, sehingga anggotanya 0, 1 sama ini, A sama dengan B. Ini juga yang nomor 2, 3 juga sama anggotanya. Untuk 3 himpunan A, B, dan C berlaku aksioma sebagai berikut. A sama dengan A, B sama dengan B, dan C sama dengan C ya. Artinya himpunan gitu ya. Jika himpunan A sama dengan himpunan B, maka himpunan B sama dengan himpunan A. Jika himpunan A sama dengan B dan himpunan B sama dengan himpunan C, maka himpunan A sama dengan himpunan C. Ya, sekarang himpunan yang ekuivalen. Himpunan A dikatakan ekuivalen dengan himpunan B jika dan jika kardinal dari kedua himpunan tersebut sama. Ini dilambangkan A ekuivalen. Jika dan hanya jika, ini artinya berlaku kanan kiri ya, banyaknya anggota A, himpunan A sama dengan banyaknya anggota himpunan B. Contoh, himpunan A ini anggotanya 1, 3, 5, 7, B ini anggotanya A, B, C, D.
maka ini adalah ekuivalen sebab anggotanya ada masing-masing ada 4. 1, 3, 5, 7 A, B, C, D. Berarti NA sama dengan NB sama dengan 4. Seperti itu. Ya. Himpunan saling lepas di sini artinya bahwa kedua himpunan itu memang anggotanya tidak ada yang sama gitu ya. Contoh misalnya ini A ini adalah suatu himpunan X anggota P, X lebih kecil dari 8. Anggota P di awal tadi saya sebutkan adalah lambang bilangan bulat lambang bilangan positif ya. Bilangan positif ya, bulat positif yang kurang dari 8. Sementara B ini adalah himpunan 10, 20, 30. Ini tidak ada yang sama anggotanya, ini berarti saling lepas gitu. Himpunan kuasa atau power set dari himpunan A adalah suatu himpunan yang elemennya merupakan semua himpunan bagian dari A, termasuk himpunan kosong dan A itu sendiri. Kalau di rumusnya yaitu 2 pangkat A gitu. Contoh misalnya A itu adalah 1, 2 anggotanya ya. Maka banyaknya atau himpunan kuasa gitu ya. Himpunan kuasa ya. Dari A itu adalah himpunan kosong 1, himpunan 2, himpunan 1, 2. Ya. Nah, nanti perlu dibuktikan bahwa himpunan kosong itu adalah merupakan himpunan bagian dari sembarang himpunan. Ini tolong dibuktikan. Ya. Ada 1, 2 latihan ini ya.